Salam damai sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun Anda berada ya. Pada pagi hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2020, di pagi hari yang indah ini, saya percaya saudara semuanya bangun dengan tubuh yang sehat, roh yang sehat, jiwa yang sehat. Nah, itulah doa-doa kami ya. Sebelum sarapan pagi, marilah kita dulu sarapan rohani ya. Apakah saudara sudah minuman rohani? Minuman rohani artinya berdoa dan memuji menyembah kepada Tuhan ya. Pada pagi hari ini mari kita buka kitab kita yang terdapat di Efesus 6 ayat 15. Nah, di situ tertulis saudara, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini adalah salah satu ayat di mana kita diingatkan kembali oleh amanat agung Tuhan Yesus ya, sebelum dia terangkat ke surga. Pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia mengatakan begini, pergilah engkau memberitakan Injil ke seluruh dunia ya. Aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman, dan ajarlah mereka dan baptislah mereka dan jadikanlah mereka sebagai muridku. Bukan murid kita ya. Nah, tentunya ini adalah pesan Alkitab yang sangat-sangat khusus untuk kita semuanya. Kenapa? Karena di akhir-akhir zaman ini jiwa-jiwa itu banyak yang terhilang, jiwa-jiwa itu banyak yang tersesat, bahkan jiwa-jiwa itu banyak yang mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar lagi, sehingga mereka jatuh ya. Bahkan Alkitab mengatakan begini, bahwa di akhir-akhir zaman bahkan orang-orang pilihan pun akan jatuh ya. Inilah. Nah, tentunya di sini seorang penginjil sangat-sangat dibutuhkan saudaraku. Kalau kita lihat tadi di Efesus 6 ayat 15, itu berbicara tentang peperangan rohani yang terjadi di saat-saat begini. Ya, orang-orang percaya sebagian kecil mereka sekarang ini, mereka terlalu banyak duduk di zona nyaman. Kenapa saya katakan mereka terlalu banyak duduk di zona nyaman? Karena mereka beranggapan begini, bahwa saya ini sudah diselamatkan karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pelayanan penginjilan itu tidak penting lagi. Mereka banyak seperti Saul. Kita lihat Saul sekarang, kalau kita lihat di perjanjian lama di kitab Raja-Raja, bagaimana Saul itu sudah duduk di zona nyaman. Yang turun dalam lapangan itu adalah Raja Daud. Itu adalah Daud sebelum dia jadi raja ya. Nah, demikian juga sekarang ini. Tuhan mengingatkan kita harus bergerak keluar dari gereja ya. Bergerak keluar dari zona nyaman untuk memberitakan Injil sebagai amanat agung, sebagai pesan Tuhan kepada kita, untuk memberitakan firman kebenaran, untuk mengajar mereka untuk mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang kita sembah itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah. Nah, siapakah yang diutus itu? Siapa lagi kalau bukan kita, saudaraku? Jadi saudaraku, kaki itu Tuhan berikan kepada kita untuk melangkah keluar. Beritakan Injil itu, beritakan firman kebenaran itu yang berasal daripada Allah yang Maha Kuasa. Karena memang kita dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang terikat ya. Kita lihat rasul-rasul, kita lihat para murid-murid, mereka keluar dari tempat kediaman mereka, mereka berjalan kaki, mereka memberitakan kebenaran itu, mereka memberikan kesaksian dengan menggunakan kaki saudara, menggunakan kaki mereka. Nah, saat-saat ini mari kita gunakan kaki kita untuk memberitakan Injil ya. Mungkin pada saat kita memberitakan Injil, orang-orang tidak akan mengerti, orang-orang tidak akan tahu. Kalau kita khotbah di dalam gereja, kalau kita mengajar di dalam gereja, di gedung, di tempat dimanapun kita berada, orang saksikan. Tetapi pada saat kita memberitakan Injil, yang tahu hanya Tuhan dan orang yang kita tuju itu. Mungkin yang kita Injil hanya 1 orang atau 2 orang. Tetapi bagi Tuhan, 1 jiwa itu sangat berharga di mata surga, di mata malaikat, di mata Tuhan. Karena 1 orang bertobat, seluruh surga bersorak, bersukacita. Untuk itu saudaraku, jangan menyerah, jangan duduk di zona nyaman. Ketika kita mengalami sakit di bagian kaki, itu mungkin Tuhan menegur kita karena kita tidak memberitakan Injil
kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang belum bertobat, kepada orang-orang yang masih terhilang. Beritakanlah Injil itu, saudaraku, karena kaki itu dipakai untuk berjalan. Kenapa Tuhan menegur kita? Ya, itu tadi, karena kita tidak mau lagi menggunakan yaitu talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, saudaraku, ketika kita tidak menggunakan lagi talenta karunia itu, maka itu juga adalah salah satu dosa, ya. Karena Tuhan berfirman di dalam perumpamaan bahwa ada 5 talenta, 1 talenta, 2 talenta. Orang yang 1 talenta ini tidak mau menggunakan talentanya, maka Tuhan mengatakan dia adalah orang yang jahat. Tetapi orang yang menggunakan 5 talenta ini terus bekerja. Saudara-saudaraku, mari kita terus memberitakan Injil, ya. Salam sukses dari saya, ya, karena tertulis di Roma 6 ayat 14 sampai 15, ya. Di situ tertulis bahwa sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kita sudah dibenarkan karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun, kita lihat ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Nah, inilah juga kita harus ajarkan kepada mereka, bahwa ketika kita menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Ya, itu adalah ajaran yang alkitabiah. Ada beberapa pengajaran yang mengatakan bahwa kita ini dibenarkan, tidak usah berbuat baik lagi. Padahal firman Tuhan mengatakan yang terdapat di Yakobus pasal 4 ayat 17, barang siapa yang sudah tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, itu adalah dosa, saudaraku. Jadi berbuat baik itu kita harus lakukan. Alkitab yang terdapat di Roma pasal 2 ayat 1 sampai habis, di situ dijelaskan, ya, mendetail bahwa orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya, yaitu upah besar di surga dan tidak akan dihukum. Tetapi orang yang selalu berbuat jahat akan dihukum. Murka Allah melayang-layang. Nah, tentunya ketika kita menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti berbuat baik itu penting juga, saudaraku. Karena di Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai habis, Yakobus 2 ayat 1 sampai 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan dan menghasilkan iman yang sempurna, ya. Jadi ketika kita menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah iman. Tetapi iman kita jangan kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tentunya iman yang diperlukan ini adalah iman pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah makanan rohani pada pagi hari ini. Semoga makanan rohani ini dapat merubah mindset kita bahwa pengajaran-pengajaran yang tidak sehat itu kita harus hancurkan dengan berjalan kaki, ya. Beritakan kebenaran firman itu. Jangan takut, karena Roh Kudus akan menyertai kita. Upah kita akan besar di surga. Ya, di Roma pasal 2 ayat 1 sampai habis, saudara bisa baca, di situ tertulis bahwa mari kita bertekun berbuat baik. Ya. Jadi kalau ada pengajar yang mengatakan bahwa berbuat baik itu tidak penting, itu tidak alkitabiah, karena tidak ada tertulis di Alkitab. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita akan bisa kehilangan keselamatan, ya. Yakobus 4 ayat 17 itu saudara bisa baca di situ bahwa orang-orang yang sengaja tidak mau berbuat baik padahal dia bisa berbuat baik itu bisa kehilangan keselamatan, karena itu adalah dosa yang bahaya. Kita lihat Safira, kita lihat Ananias, mereka itu hidup percaya kepada Tuhan. Mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan. Mereka sudah dibaptis selam, tapi kita lihat bahwa dia dibinasakan oleh Tuhan sendiri karena mereka tidak mau bertobat, sehingga dia kehilangan keselamatan. Saudara-saudaraku, sekian dan terima kasih. Salam damai sejahtera buat seluruh pemirsa. Aku berdoa buat saudara terus berkarya kepada Tuhan dengan menggunakan kaki kita untuk berjalan. Itu adalah doa peperangan, saudaraku. Efesus 6 ayat 15 itu, kalau kita lihat di atasnya itu, di situ Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berperang. Tetapi peperangan kita bukan menggunakan senjata tajam, ya, bukan menggunakan senjata dunia ini, tetapi menggunakan firman-firman Allah untuk mengubah orang yang jahat menjadi baik, mengubah orang-orang untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Salam sukses. Salam damai sejahtera buat seluruh pemirsa.